Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang di SAF House of Restoration. Bagaimana keadaan semuanya? David harap semuanya baik-baik saja guys. Dimanapun kalian berada, yuk kita benar-benar menyiapkan hati. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita benar-benar lepaskan semua beban pikiran. Mungkin kita juga jauhkan HP, kita mau apapun yang mengganggu fokus kita ke Tuhan. Mari kita benar-benar fokus untuk Tuhan kita. Yuk kita sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa yuk guys. Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami, di mana Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan jika sampai hari ini Tuhan kami masih mendukakan Engkau Tuhan. Jika ada Allah lain Tuhan di pikiran kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Apapun yang mengganggu Tuhan hubungan kami dengan Engkau, kami minta ampun Lord. Bapak, hari ini Tuhan, David mau berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan jemaat SAF Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami Tuhan mau lebih dekat lagi kepada Engkau Lord. Dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, kami tidak mau Tuhan mendukakan Engkau. Kami juga mau selalu Tuhan merenungkan Tuhan firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Bukan hanya merenungkan Tuhan, ajarkan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, mungkin kami masih mendukakan Engkau Tuhan, kami benar-benar minta ampun. Apapun yang masih membuat Engkau tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami benar-benar minta ampun Lord. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan yang mau fokus Tuhan hari ini Tuhan hanya untuk Engkau. Mari kita menyiapkan hati kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Come on, let's sing this song together. Thank you Jesus God. My
kami mau memberikan hati kami Tuhan, kami mau memberikan hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan telah ganti kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Jesus Lord. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari kami katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. This is my desire, God. This is my desire. Thank you, God. To honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. We give you my heart, ini hati kami Tuhan. Mari kita sembah lagi Tuhan. Kami memberikan hati kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau God. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dan sekalipun saudara sedang dalam kondisi yang kurang sehat, saya terus berdoa agar Tuhan
menolong, menjamah saudara-saudara, dan saudara beroleh kekuatan baru. Dan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan, saya berdoa supaya Roh Kudus melawat saudara-saudara, dan saudara-saudara beroleh kesegaran baru, dan pada akhirnya saudara juga beroleh kesembuhan. Amin, saudara-saudara. Saudaraku, pagi hari ini kita menginjak kepada minggu yang kedua di bulan Agustus. Masih berbicara tentang radical kindness atau kemurahan hati yang radikal. Dan minggu kedua ini, kalau minggu yang pertama kita membahas tentang arti dari kemurahan hati, dan minggu ini saya akan berbicara tentang alasan kemurahan hati, saudaraku. Mengapa saya berbicara tentang alasan? Karena alasan itu berbicara tentang motivasi. Dan motivasi pula lah yang membawa kita untuk terus bisa bertahan, atau kemudian kita hilang atau menyerah di dalam perjalanan ketika kita menjalankan kemurahan hati, saudaraku. Bermurah hati itu harus diakui memang mengandung resiko. Berapa banyak di antara saudara yang trauma berbuat baik karena saudara disalah mengerti. Di mana ada orang yang salah mengerti dengan berpikir, kenapa ya dia berbuat baik kepada kita? Jangan-jangan ada motivasi, jangan-jangan ada pamrih. Juga kemungkinan ada sebaliknya juga, di mana ada orang-orang yang menerima kemurahan hati, tetapi kemudian mereka berusaha memanfaatkan saudara. Saudara dimanfaatkan, dan sehingga orang tersebut terus melekat seperti parasit atau lintah, saudara-saudara. Tidak heran orang-orang kemudian menjadi trauma ketika bermurah hati karena pernah mengalami resiko. Siapa di antara saudara-saudara yang pernah mengalami resiko ini? Ada orang-orang yang kemudian berkata, wah, kalau saya ya lebih baik saya tidak melakukan apa-apa supaya orang lain juga tidak melakukan apa-apa. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk saudara dan saya mengenakan kemurahan hati. Jadi bagi orang percaya, bagi murid Yesus, kita tidak punya pilihan untuk tidak bermurah hati. Hanya kita perlu memperhatikan alasan mengapa kita bermurah hati, supaya saudara dan saya di dalam segala keadaan, segala kekecewaan, apapun yang kita alami ketika saudara melakukan firman Tuhan, oleh karena alasan itu saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan sekalipun kita mengalami resiko tersebut. Saudara dan saya tetap kuat di dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu alasan yang tepat. Mengapa kita melakukan kemurahan hati? Mengapa saudara dan saya melakukan kebaikan hati, saudara-saudara? Jadi pagi hari ini saya mengajak kita memfokuskan diri kepada alasan dari kemurahan hati tersebut, saudara-saudara. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, yaitu karena Allah bermurah hati kepada kita, saudaraku. Karena Allah bermurah hati, ini alasan yang pertama. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara perhatikan di sini, sangat kuat sekali firman Tuhan yang menyatakan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan dan kita menerimanya oleh iman, oleh percaya. Oleh karena percaya sehingga
Tidak ada oleh karena hasil usaha, itu adalah pemberian Allah dan kita menerimanya dengan iman. Dari sini saudara-saudara, kemurahan hati Allah itu kita terima saudara-saudara. Keselamatan adalah bukti dari kemurahan hati Tuhan. Dengan Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia seperti saudara dan saya, dan kemudian dia mati di atas kayu salib seperti penjahat. Saudara dan saya harus mengerti ketika kita mempercayai itu saudara-saudara sebagai karya Allah di dalam hidup saya saudara-saudara, maka saudara dan saya menerima kemurahan Allah, menerima kemurahan Bapa. Jadi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terjadi oleh karena kemurahan saudara-saudara. Ketika kita percaya, kita beriman, maka kemudian sesudah itu kemurahan Allah berlangsung dalam hidup kita. Karena kematian Kristus itu menyebabkan saudara dan saya mati bersama-sama dengan Kristus. Daging kita mati bersama dengan Kristus. Dan kebangkitan Kristus menyebabkan saudara-saudara dan saya juga hidup di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kuasa kebangkitannya saudara-saudara. Jadi saudara dan saya tidak mungkin berusaha untuk diselamatkan, karena pada dasarnya usaha kita akan sia-sia. Jadi seluruh hidup kita setelah kita diselamatkan adalah kemurahan Allah. Itu berarti hidup yang kita hidupi adalah kehidupan untuk memberi buah. Mengapa saudara-saudara? Ini sangat disadari oleh Paulus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 mengatakan, karena bagiku adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, perhatikan, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau aku masih diberikan hidup, maka bagiku hidup untuk bekerja memberi buah. Mengapa? Karena Paulus menyadari hidupnya ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan sebagai wujud dari kemurahan Tuhan yang dia telah terima, saudara-saudara. Saudara, berarti pelayanan kita itu karena ekspresi ucapan syukur kita oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan karena merasa kita dibutuhkan, karena kita merasa bahwa kalau saya tidak dibutuhkan ya sudah. Saudara dan saya ketahuilah saudara, ketika Kristus mati buat kita, saudara, buat manusia, banyak manusia yang sampai hari ini tidak merasa perlu kematian Kristus. Tetapi toh Kristus tetap mati, saudara. Itu adalah bentuk kemurahan Allah yang Tuhan berikan kepada orang baik maupun orang jahat, dan tergantung responnya. Demikian juga kadang-kadang pelayanan kita tidak selalu mendapatkan respon yang seperti kita harapkan. Tetapi saudara dan saya belajar untuk hidup dari kemurahan Allah. Ketika saudara dan saya fokus kepada kemurahan Allah, bahwa apa yang kita bisa beri itu adalah sebuah kemurahan karena kita bersyukur kepada Allah. Maka saudara dan saya hidup kita memberi buah kepada Allah, saudara-saudara. Jadi kita bermurah hati karena kita adalah anak Bapa yang murah hati. Kemurahan adalah sifat Bapa kita dan kita mengikuti sifat itu, saudara-saudara. Jadi di dalamnya selain kita mengalami kemurahan Allah sehingga kemudian kita bermurah hati juga kepada yang lain. Selain itu saudara-saudara, ini juga ada prinsip keteladanan, prinsip meniru, prinsip mencontoh. Semua anak, mereka sebenarnya mencontoh orang tuanya, meniru orang tuanya. Pengalaman kemurahan Allah yang mendatangkan sikap hati bersyukur akan membuat kita juga mensyukuri apa yang kita punya, dan merupakan suatu kebanggaan jika kita bisa berkemurahan seperti Bapa di surga.
Saudara-saudara, kalau kita bisa berkemurahan karena kita meniru Bapa kita di surga adalah sebuah kebanggaan. Dalam berkemurahan kita tidak boleh, saudara-saudara, memandang bulu, harus diakui. Kita seringkali membeda-bedakan orang, tetapi Allah tidak membeda-bedakan orang. Kita harus mencontoh Bapa yang berkemurahan kepada semua orang. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 bahwa Bapa memberikan ujian kepada orang yang baik maupun orang yang jahat, orang fasik maupun orang benar, saudara-saudara. Itu kemurahan Bapa, saudara-saudara. Saya terus terang bertanya, Tuhan sanggupkah kami untuk melakukan itu? Tetapi inilah faktanya, kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau saudara dan saya alasan kita berkemurahan itu karena kita telah menerima kemurahan, maka kemurahan kita itu berarti yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga itu adalah hidup yang memberi buah, seperti dikatakan dalam Filipi pasal 1 tadi, yang mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku hidup, maka aku hidup bagi Kristus, aku hidup memberi buah. Jadi ada rasa syukur. Yang kedua, saudara-saudara, karena kita alasan mengapa kita berkemurahan karena Allah telah berkemurahan kepada kita, maka yang kedua, kemurahan adalah satu perbuatan sikap hati kita karena kita mencontohi, mengikuti teladan Allah Bapa kita yang telah berkemurahan. Dan Allah Bapa kita berkemurahan tanpa memandang bulu, saudara-saudara. Saudaraku, kita tidak boleh membeda-bedakan orang ketika kita berkemurahan. Kita tidak boleh membeda-bedakan karena suku. Kita tidak boleh membeda-bedakan karena agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan ketika kita berkemurahan, saudara-saudara. Terus terang, kita masih bergumul di dalam area ini. Karena di Indonesia, saudara-saudara, terdiri berbagai banyak suku, agama, kadang-kadang ada pengkotak-kotakan. Tapi saudara-saudara, Bapa mengasihi semua suku dan bangsa. Dan karena kita anak-anaknya, kita juga harus melakukan hal yang sama. Saudara, ada cerita seorang rabi yang menyambut seorang pengembara yang sudah lusuh tua beristirahat di rumahnya. Setelah mengetahui bahwa tamunya berusia hampir 100 tahun, rabi itu kemudian bertanya tentang keyakinan agamanya. Kemudian tamu tersebut menjawab, saya seorang ateis. Lalu dengan marah, rabi itu mengusir tamunya dan berkata, saya tidak dapat menampung seorang ateis di rumah saya. Tanpa sepatah kata pun lelaki tua itu berjalan tertatih-tatih ke arah kegelapan jalan dan dia keluar. Dan ketika rabi tersebut masuk ke rumahnya, dia membaca kitab suci dan mendengar suara berbisik di dalam hatinya. Anakku, mengapa engkau mengusir lelaki tua itu? Jawabnya, karena dia seorang ateis. Dan saya tidak dapat menerimanya bermalam di rumah ini. Suara itu kemudian menjawab, aku telah menerimanya selama hampir 100 tahun. Mengapa engkau tidak dapat menerimanya? Sadarkah kita bahwa Tuhan sudah menerima orang-orang tanpa membedakan? Tetapi mengapa kita tidak bisa menerima? Saudaraku, ini kemurahan hati ketika kita sadar alasan kemurahan hati adalah batasan atau standarnya adalah kita belajar menjadi seperti Yesus, mengikuti teladan Bapa. Jika kita memperlakukan orang yang belum percaya dengan penghinaan, berarti kita tidak melayani Allah. Dia ingin kita mengasihi mereka sebagaimana Dia mengasihi kita, saudaraku. Yudas pasal 21 ayat sampai 23 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh
keinginan-keinginan dosa. Bencilah pakaiannya dan jangan orangnya. Bencilah perbuatannya dan jangan orangnya. Tidak mudah membedakan antara orang dan perbuatannya. Hanya ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita bisa melakukannya ketika saudara dan saya meminta kekuatan Tuhan. Saudara, saya teringat juga sebuah kisah tentang seorang pianis terkenal bernama Paderewski. Suatu ketika dia berada di London untuk mengadakan konser. Ada seorang pendeta bernama Joseph Parker yang juga seorang musikus yang handal menghadiri konser tersebut. Dan setelah dia menikmati konser yang luar biasa dari seorang pianis Paderewski ini, dia begitu terkesima, terkagum-kagum. Sampai-sampai dia kemudian berbuat sedikit aneh ketika pulang ke rumah, saudara-saudara. Ketika dia pulang ke rumah, dia pergi ke belakang dan mencari kapak, saudara-saudara. Dan ketika dia membawa kapak di dekat pianonya, lalu istrinya mendekat, "Apa yang kau lakukan?" Dia mengatakan kepada istrinya, "Saya baru saja mendengar Paderewski bermain piano begitu indahnya. Saya tidak mungkin sama seperti dia. Lebih baik piano ini saya hancurkan karena tidak mungkin saya sama seperti dia. Kecuali," dia mengatakan, "tangan Paderewski itu menjadi tangan saya, atau tangan saya menjadi seperti tangan Paderewski, dan jiwa saya menjadi seperti jiwa Paderewski." Saudaraku, demikian juga saudara dan saya. Kita tidak mungkin sama seperti Kristus. Berapa banyak di antara kita yang kecewa dengan hidup ini, kecewa dengan orang lain, kecewa dengan orang Kristen yang lain, kecewa dengan orang-orang yang kita expect, kita harapkan hidup mereka menjadi teladan bagi kita, saudara-saudara. Mengapa, saudara-saudara? Saudara dan saya tidak bisa menjadi seperti Yesus dengan kekuatan kita sendiri. Itulah yang kemudian dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Paulus berkata, "Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ketika saudara dan saya mengetahui alasan kemurahan hati kita adalah kita telah menerima kemurahan hati dari Allah, maka berikutnya saudara dan saya harus sadar kita bisa melakukannya ketika kekuatan Kristus, ketika Kristus ada di dalam diri kita, kekuatan Kristus ada dalam diri kita. Itu bagaimana? Saudara dan saya harus punya pengalaman betapa beruntungnya kita, betapa diberkatinya kita karena kita mengenal Kristus. Kita punya keselamatan di dalam Dia. Hidup saya dan saudara bersyukur, beruntung, dan dengan rasa syukur itu saudara dan saya melakukan firman Tuhan berkemurahan ini, dan saudara mendapatkan meminta kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita. Kadang-kadang kita tidak sanggup, tidak mampu, saudara. Tetapi saudara dan saya ketika datang kepada Tuhan di bawah kakinya di dalam doa, saudara akan dimampukan, ada kekuatan baru untuk saudara berkemurahan, saudara-saudara. Untuk kebencian, untuk segala perkara yang menghambat kemurahan hati itu kemudian diluruhkan, dibersihkan, dilunturkan oleh karena kasih Allah. Saudaraku, saat Allah memerintahkan sesuatu, Dia juga memampukan kita untuk melakukannya. Percayalah dan yakinlah ini. Alasan yang kedua, karena bagi yang menabur kemurahan hati akan menuai
berkemurahan hati juga. Saudaraku, ini alasan yang kedua. Mengapa kita harus berkemurahan hati? Karena kita juga akan menuai kemurahan hati. Siapa di antara kita yang tidak senang menerima, mengalami kemurahan hati dari orang lain? Saudara, pada waktu kami antri, saudara, antri vaksin, lalu kemudian urutan, saya mengantar anak saya, urutan nomornya itu nomor 200 berapa begitu ya saudara. Dan kemudian karena ada orang-orang yang ternyata tidak hadir, oleh panitia kemudian saya dipanggil, Pak Agus, mari Pak Agus. Ini ada beberapa nomor yang dipanggil, yang tidak muncul. Dan nomor itu saudara-saudara, dari kami dapat nomor 240-an sekian saudara-saudara. Lalu kemudian saudara, diberikan ini nomor, ada 2 orang yang tidak datang nih Pak, saya berikan kepada Bapak untuk anak-anak Bapak. Dan saudara, anak-anak saya kemudian mendapatkan nomor 180 sekian. Dari 240-an menjadi 180-an karena ada yang tidak datang. Dan oleh karena kemurahan hati panitia, saudara-saudara. Siapa yang tidak senang? Semua kita senang mendapatkan kemurahan hati. Demikian juga saudara-saudara. Saudara dan saya, alasan kita untuk menabur, untuk berkemurahan karena ada prinsip firman Tuhan, yaitu bagi yang menabur kemurahan hati akan menuai kemurahan hati juga. Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu perkehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara-saudara. Apa yang kita ingin orang perbuat kepada kita, perbuatlah kepada mereka. Itu kitab Taurat dan para nabi. Sebenarnya hukum kasih melebihi kitab Taurat dan nabi. Karena hukum kasih mengatakan apabila kamu ditampar pipi kirimu, kemudian berikan pipi kananmu. Hukum Taurat saja memberikan hukum yang dimana ada hukum pembalasan seperti ini. Ketika engkau berkemurahan, maka kemudian engkau akan mendapat kemurahan, saudara-saudara. Berbahagialah, Matius 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Waktunya kapan kita beroleh kemurahan itu bukan urusan kita. Tetapi itu janji firman Tuhan buat saudara dan saya. Bagi kita yang berkemurahan, berbahagialah saudara-saudara. Berbahagialah karena Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk berkemurahan. Persoalan kapan kita akan menuai itu persoalan, itu adalah Tuhan yang punya kehendak. Tetapi saudara dan saya berbahagia karena kita dimampukan, disanggupkan untuk melakukan firman Tuhan. Dan satu kali kita menerima janji Tuhan. Jujur saudara-saudara, kita semua ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Jika Anda bersikap kasar kepada orang lain, maka mereka akan juga bersikap kasar kepada kita. Bila kita bermurah hati, kebanyakan orang juga akan meresponi kita dengan kemurahan hati juga. Itu prinsip yang wajar sebenarnya saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang jangan-jangan kemudian ada orang yang alergi. Wah, kalau gitu Pak Agus mengajar untuk kita pamrih dong. Kita melakukan kemurahan supaya nanti kita menuai kemurahan. Saudara-saudara, saya tidak mengajar saudara-saudara untuk motivasi hati kita melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan timbal balik. Tidak. Tetapi saya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu seperti orang menabur, saudara-saudara. Ada sesuatu yang akan kita tuai, saudara-saudara. Amsal pasal 11 ayat 17 mengatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudara perhatikan di sini. Hukum tabur tuai terjadi di sini. Dan firman Tuhan memperjelasnya bahwa yang menentukan itu bukan kita yang menabur.
Tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Maksudnya saudara-saudara, ini bukan seperti hukum otomatis. Kalau saya menabur, maka kemudian saya akan menuai. Saudara-saudara, ini Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Artinya kalau saudara menabur dengan hati yang benar, motivasi yang benar, saudara akan menuai perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang kekal kata firman Tuhan. Perkara-perkara yang dari roh. Galatia 6 ayat 8 dan 9 mengatakan kalau orang menanam menurut tabiat manusianya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ia akan menuai kematian dari tabiatnya itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari roh Allah. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu sekali kelak, kita akan menuai hasilnya. Ayat yang ke-10, jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Saudara perhatikan bahwa Paulus juga mengajarkan satu kebenaran ini saudara-saudara. Bahwa lakukanlah perbuatan baik, lakukanlah kemurahan hati. Satu kali engkau akan menuainya. Karena itu tuntunan Roh Kudus, Roh Allah yang menuntun kita, satu kali kita akan menuainya. Kelak bisa jadi di masa hidup kita di bumi ini ataupun sesudah kita dipanggil Tuhan. Pulang ke surga. Saudara, jadi saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk melakukan kemurahan hati dengan maksud pamrih. Tetapi ini menjadi penghiburan buat saudara dan saya bahwa apa yang kita lakukan Tuhan perhitungkan, tidak sia-sia saudara-saudara. Oh haleluya. Saya mengucap syukur saudara-saudara. Oh, karena kebenaran ini saudara-saudara. Saudara jangan kemudian fokus kepada tuaiannya. Tetapi fokuslah kepada menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan persoalan kapan menuai. Dan sebesar apa tuaian itu adalah berkat yang nanti Tuhan akan berikan kepada kita saudara-saudara. Jadi bersukacitalah, berbahagialah ketika saudara-saudara berkemurahan karena engkau sedang menabur saudara-saudara. Engkau sedang menabur dan di dalam proses menabur ini saudara-saudara bersukacitalah karena Tuhan memberikan saudara dan saya benih untuk ditabur. Bersyukurlah kalau saudara punya kesempatan, punya benih untuk ditabur saudara-saudara. Kalau seorang petani punya benih untuk ditabur, berarti dia punya kesempatan untuk menggarap ladangnya. Kalau saudara dan saya diberikan benih-benih kebaikan, benih-benih kemurahan untuk ditabur saudara-saudara, maka saudara dan saya dibukakan kesempatan untuk Tuhan untuk berkemurahan hati. Saudara-saudara, mari kita berjalan dengan iman untuk berkemurahan hati saudara-saudara. Saudara, saya berapa waktu sudah lama saya diberi satu buku The Case of Christ, buku yang ditulis oleh Lee Strobel. Saudara, menarik sekali. Lee Strobel itu siapa saudara-saudara? Istrinya bernama Leslie Strobel menjadi orang Kristen. Dia menjadi orang Kristen pada tahun 1979. Dan kemudian dia memberikan teladan iman sedemikian rupa kepada suaminya sehingga lama-lama suaminya ini sebenarnya suaminya bermaksud menentang istrinya yang kemudian menjadi orang Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara, karena suaminya seorang ateis, dengan cara dia kemudian menyelidiki dan mematahkan, ingin membuktikan apa yang dipercaya oleh istrinya itu tidak benar. Tetapi teladan hidup istrinya, teladan kehidupan, sikap-sikap istrinya, itu membuat Lee Strobel menjadi gelisah juga. Dan ketika dia mencoba kemudian mencari tahu The Case for Christ, saudara-saudara, itu bukunya. Dia mencari tahu apakah catatan-catatan Alkitab tentang Kristus itu benar, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, akhirnya
dalam risetnya selama 2 tahun itu menuntun dia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, dan akhirnya walaupun dia diolok-olok oleh karena keputusannya, namun sebagai seorang sarjana lulusan Yale, dia sebenarnya masternya itu dari Yale, saudara-saudara. Sebagai master jurnalis, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mengolok-oloknya. Dan perubahan hidup Lee Strobel ini juga mempengaruhi anaknya yang bernama Allison, yang pada waktu itu berumur 5 tahun, dan dia mengatakan kepada mamanya, "Bu, saya ingin Tuhan melakukan hal yang sama terhadap saya seperti yang telah dia perbuat terhadap ayah." Iman Leslie menimbulkan pengaruh yang mengubahkan seluruh keluarganya. Pola memberi teladan dan meniru itu diberikan Paulus juga di dalam 1 Tesalonika ayat 1, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan meskipun kalian sangat menderita. Kalian menyambut dengan gembira kabar yang kami beritakan kepadamu. Kegembiraan itu diberi oleh Roh Allah. Dengan itu kalian menjadi contoh untuk semua orang Kristen yang di Makedonia dan Akaya." Saudara-saudara, teladan yang ditunjukkan bersama dengan Silvanus dan Timotius mendorong orang-orang yang baru percaya di Makedonia, Akaya, di Tesalonika itu untuk meniru, mengikuti mereka. Sementara orang-orang yang percaya, yang baru percaya di Tesalonika itu menderita bagi Kristus dengan sabar dan tabah, mereka bertiga selanjutnya menjadi teladan bagi orang-orang yang baru percaya di Makedonia dan Akaya, dan mendorong mereka untuk lebih bersungguh-sungguh beribadah. Saudara dan saya, kemurahan hati itu juga, saudara-saudara, membuat orang lain kemudian mencontoh, dan pada akhirnya mereka akan bertemu dengan Yesus, saudara-saudara. Bertemu dengan Yesus. Orang yang mengikuti Kristus menuntun orang lain kepadanya, saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih, ketika saya, saudara-saudara, di dalam hidup saya, kadang-kadang ada perkara-perkara di mana saya harus lembur. Saya harus melakukan banyak hal yang kemudian, saudara-saudara, kadang-kadang pada waktu saya mengajar mahasiswa, ada mahasiswa yang kemudian tidak mengumpulkan tugas. Saya telepon dia, saya tanya ada apa, dan ketika dia ada menceritakan masalahnya, saudara, saya coba kuatkan dia, saya coba dorong dia. Saudara, tindakan-tindakan ini, saudara harus menghabiskan waktu, pulsa, dan lain sebagainya. Saudara, kalau dihitung, saudara, sebenarnya saudara tidak harus sebagai dosen. Kalau saya sebagai dosen, tidak ada tuntutan untuk bertindak sejauh itu. Tetapi saudara dan saya, kita ini anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita melakukan itu kalau saudara dan saya punya benih, di mana itu sebagai kesempatan untuk engkau melakukan kemurahan hati kepada orang lain, dan melalui kemurahan hati itu orang kemudian datang kepada Kristus, orang kemudian berjumpa kepada Kristus. Itu adalah bentuk kemurahan hati. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mau berani bersaksi kepada orang lain dengan perbuatan baiknya, dengan perkataannya, dengan keteladanannya, itu adalah bentuk kemurahan hati kita, saudara-saudara. Ketika saudara dan saya menangisi jiwa-jiwa, ketika saudara-saudara berdoa buat mereka dan kemudian mencari jalan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, itu adalah bentuk kemurahan hati kita, saudara-saudara. Jadi jangan hanya dibatasi kemurahan hati itu dari perkara-perkara yang kemudian fisik saja, tetapi kemurahan hati itu adalah sifat Allah yang diturunkan kepada kita anak-anaknya. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab Allah tidak ingin seorang pun binasa. Itu hati Allah. Itu sebabnya Allah berkemurahan, saudara-saudara. Kemurahan terbesar yang kita terima adalah jika orang datang kepada Kristus karena mengalami kemurahan hati kita. Tuaian yang terbesar adalah kalau dari kemurahan yang kita berikan, kemurahan hati, kebaikan yang kita berikan, membuat orang itu kemudian
datang kepada Kristus, mengenal Yesus, maka saudara itulah tuaian sukacita terbesar dari kemurahan yang kita lakukan. Satu kali saya bertemu dengan teman SMP saya yang dulu kami kadang-kadang pulang bersama-sama naik sepeda, saudara-saudara. Satu kali kami dipertemukan lagi di Facebook, dan ternyata dia bekerja di Surabaya di sini. Dia tinggal di luar kota Surabaya, tetapi dinasnya di pelabuhan Surabaya. Dan kemudian saya undang dia, saudara-saudara, ke rumah. Lalu kami makan bersama-sama dan kemudian bercerita, dan ternyata saudara-saudara, dia sekarang menjadi orang percaya Yesus. Waktu saya mendengar itu, saya begitu terharu, saudara-saudara. Itu teman SMP saya. Saya begitu terharu. Betapa bersyukurnya. Saya tidak bertanya bagaimana caranya dia mengenal Yesus. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur bahwa teman bermain saya, itu mengenal Yesus. Saudaraku, ada orang-orang yang mengenal Yesus karena kemurahan hati kita, karena kebaikan kita. Tapi sebaliknya juga, mungkinkah ada orang-orang yang tidak mau mengenal Yesus karena kepelitan kita, karena kekasaran kita, karena hati kita yang tidak berkemurahan, sehingga mereka tidak mau mengenal Yesus. Kiranya kita minta pengampunan Tuhan kalau itu terjadi. Sebab ketika saudara dan saya diberi benih kesempatan, setiap benih keuangan yang kita punya itu adalah benih. Pertemanan yang kita punya itu adalah benih. Waktu yang kita punya itu adalah benih, dan itu benih-benih yang bisa dipakai untuk berkemurahan kepada orang lain. Dan kalau Tuhan sediakan benih, berarti Tuhan sediakan ladang untuk ditanami. Dan kalau Tuhan sediakan ladang untuk ditanami, berarti Tuhan juga akan sediakan satu kali kita punya kesempatan untuk menuai. Alasan mengapa kita berkemurahan yang kedua, karena satu kali kita akan menuai. Orang yang berkemurahan hati akan menuai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, kata firman Tuhan, dia akan pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Itu sukacita saya dan saudara-saudara ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, dan kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan pujian ini. Haleluya. Saudaraku, mari kita menanggapi firman Tuhan pagi hari ini. Dan ketika firman Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini, yang mengingatkan bahwa kita ini berkemurahan oleh karena kemurahan Tuhan yang kita alami, kita terima. Oleh sebab itu lagu ini tepat untuk menggambarkan respon kita pagi hari ini, yaitu kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, resapi kata-kata pujian ini, dan kita tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan
bersama. Oleh karena kebaikannya, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi padaku. Mari kita menyembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Penuh dengan iman, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, walaupun dalam segala keadaan ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Dia tetap ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami mau mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, maka kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Dan oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami tetap ada. Dan oleh karena kebaikan-Mu pula, kami diperkenankan untuk menerima janji-janji-Mu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau di dalam segala keadaan, bahwa Engkau tetap Allah yang ajaib, Engkau tetap Allah yang kami kagumi. Dan kami mau mengatakan Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi oleh kemurahan Tuhan, sehingga itulah alasan bagi setiap kami untuk berkemurahan dengan semua orang. Sebagaimana Bapa yang baik, yang memberi hujan kepada semua orang, baik orang yang jahat maupun orang yang baik, orang yang kaya maupun orang yang miskin, Engkau Bapa memberikan semuanya. Itulah kemurahan Tuhan. Demikian juga ajar kami untuk hidup di dalam kemurahan Tuhan dan mengerjakan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam setiap kami, dan hati kami dipenuhi oleh kemurahan Tuhan, sehingga kami akan dilimpahi oleh kemurahan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan demi nama Yesus kami bersyukur bersama-sama. Amin. Saudaraku, ada pengumuman saudaraku di minggu yang kedua ini, di mana minggu yang kedua kita akan ada Moment of Restoration pada hari Selasa, dan juga pada hari Kamis ada komunitas tumbuh bersama. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama join di dalam komunitas yang ada, dan silakan saudara memberikan korban persembahan dan korban misi persepuluhan di rekening yang ada di bawah ini, ataupun saudara bisa scan QR code dan berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita tetap setia, kapanpun kita siap sedia kalau Tuhan datang kepada kita. Siapkan hatimu, siapkan karaktermu, dan apa yang kau rasa. Saudara, saya membayangkan bahwa kalau Tuhan datang besok, maka semua apa yang kita punya ini kita tidak bawa pulang. Artinya apa, saudara-saudara? Sementara saudara masih ada kesempatan untuk do something dengan apa yang kita punya, lakukan. Sebab itu kesempatan untuk menyatakan kemurahan Tuhan
kepada semua orang. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat saudara, antusias, encourage satu dengan yang lain untuk kita bersama-sama setia sampai akhir. Haleluya, haleluya. Bapa, di akhir ibadah ini kami bersyukur bersama-sama. Kami sesungguhnya tidak benar-benar bisa tahu beberapa minggu, bulan yang akan datang apa yang akan terjadi. Kami bisa membuat rencana, tetapi rencana itu adalah rencana yang kami tidak bisa pastikan seperti dulu-dulu. Dan disitulah kami sadar betapa manusia itu rentan, betapa kami itu fragile, mudah goyah, mudah hancur ya Tuhan. Dan ajar kami untuk mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Sebab hanya Engkau, di dalam Engkau ada kepastian. Dan satu hal yang kami tahu pasti, bahwa Yesus akan datang untuk setiap kami. Sehingga kami harus bersiap diri. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, talenta, kami boleh melipat gandakannya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah terlibat pelayanan. Berkati setiap kepala rumah tangga yang bekerja. Berkati setiap jemaat-Mu yang berusaha untuk tetap menjaga hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berkati tim multimedia yang bekerja. Berkati tim musik. Berkati KTB leaders yang ada. Berkati jemaat-jemaat yang selalu setia join di dalam KTB. Berkati semuanya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan Pak Presiden Jokowi bersama dengan para kabinet menteri-menteri yang ada. Berikan hikmat kepada menteri-menteri yang terlibat di dalam keputusan menangani COVID-19 ini Tuhan. Menteri Kesehatan Tuhan, Engkau menolong dengan seluruh jajarannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau menolong usaha perekonomian untuk bisa dibangkitkan kembali. Tetapi pada saat yang sama, kiranya Tuhan melalui ini semua ada kebangunan rohani, ada satu kesadaran di dalam setiap kami bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menjadi jaminan bagi setiap kami untuk kami sampai pada kerajaan surga. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap jemaat-Mu. Selain kami berusaha bekerja untuk kami terus bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar kemurahan hati. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kaki yang goyah akan dikuatkan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, kepala yang tertunduk tetap ditegakkan. Engkau tidak akan dipermalukan, tetapi engkau yang mengandalkan Tuhan akan dibuat bangga punya Allah yang seperti Dia. Dan biarlah hidupmu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sehingga oleh karenanya engkau akan selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan sementara itu terjadi, biarlah engkau dan saya akan tetap bergairah untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, segala bangsa, sampai Yesus nanti memberikan kepada kita kesempatan untuk mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus Maranatha datang kali yang kedua, menjemput seluruh jemaat-Mu yang dengan setia menantikan dan menyiapkan diri. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan happy Sunday, tetap semangat dan bergairah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Amin.